أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaan hati akan menjadi tenang, kehidupan pun menjadi berkah, serta akhirat menjadi tujuan kita yang membahagiakan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Dalam perjalanan hidup ini, tidak sedikit di antara kita yang pernah berdiri di persimpangan harapan dan kenyataan. Kita telah berdoa dengan penuh harap, kita telah menengadahkan tangan di sepertiga malam, air mata telah jatuh membasahi sajadah, ikhtiar telah dilakukan semampu kita, namun persoalan seolah belum juga beranjak pergi dari kehidupan. Maka di saat-saat seperti itulah setan membisikkan keraguan. Mengapa doa kamu belum dikabulkan? Apakah Allah mendengarmu? Untuk apa terus berdoa? Dan ini na'udzubillah, jangan sampai sekali-kali kita mempercayai bisikan ini. Yang terasa lambat bukan pertolongan Allah. Yang belum tiba hanyalah waktu yang telah Allah tetapkan. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dialah Allah yang maha mengetahui kapan seorang hamba siap untuk menerima karunia dikabulkan doanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang petani yang bijak, ia tidak akan marah ketika benih yang baru ditanam belum berbuah keesokan hari. Ia mengetahui bahwa setiap benih memiliki musim. Demikian pula dengan doa kita. Ada masa menanam dengan doa, ada masa menyiram dengan kesabaran, ada masa merawat dengan tawakal, dan ada masa memanen dengan penuh rasa syukur. Betapa sering kita melihat apa yang terjadi hari ini, sementara Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita hingga akhir kehidupan, bahkan sampai negeri akhirat. Oleh karena itu Allah yang maha mengetahui berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Mungkin yang kita anggap sebagai keterlambatan justru merupakan perlindungan Allah. Mungkin yang kita anggap penolakan ternyata adalah penyelamatan diri kita dari Allah. Mungkin yang kita kira kehilangan ternyata sedang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Para jamaah sholat Jumat rahimakumullah,
Lihatlah perjalanan para nabi. Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun diuji dengan penyakit dan kehilangan, tetapi tidak pernah kehilangan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan. Nabi Yusuf alaihissalam harus melewati sumur yang gelap, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Namun semua kesulitan itu ternyata adalah jalan menuju kemuliaan. Nabi Yakub alaihissalam menangis hingga matanya memutih karena rindu kepada putranya, tetapi beliau tidak pernah berhenti berharap kepada Allah sebagai Tuhan. Tidak ada penantian yang sia-sia apabila kita tetap bersama Allah. Sebab Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah mengatakan bersama kesulitan. Ini artinya ketika ujian sedang berlangsung, pada saat yang sama Allah telah menyiapkan pintu-pintu pertolongan. Hanya saja mata kita belum mampu melihatnya. Jangan pernah mengukur kasih sayang Allah dari cepat atau lambatnya doa kita dikabulkan. Sebab doa memiliki rahasia hanya diketahui oleh Allah. Kadang Allah mengabulkannya seketika, kadang Allah menundanya agar hati kita semakin dekat kepada Allah. Kadang Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, dan kadang Allah menyimpannya sebagai pahala yang sangat besar yang akan diberikan kelak di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa aqtahu Allahu biha." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan doa yang tidak memutus silaturahmi, melainkan Allah memberikan salah satu dari 3 perkara. Disegerakan pengabulannya, disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan darinya keburukan yang sepadan dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang, tidak ada sujud yang kosong dari perhatian Allah. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang ulama berkata, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, janganlah tertundanya pemberian Allah, padahal engkau terus bersungguh-sungguh dalam berdoa, membuatmu menjadi orang yang putus asa. Sebab Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan pilihannya untukmu, bukan menurut pilihanmu, pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini nasihat yang akhirnya kita menyadari bahwa Allah tidak sedang mengabaikan doa kita, tapi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk menurut kehendak ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hari ini masih terasa sakit, tetaplah bersujud. Apabila rezeki terasa sempit, tetaplah bersyukur. Apabila doa belum tampak hasilnya, teruslah berdoa, karena itu bernilai ibadah.
Perbanyaklah istighfar, perbanyak sedekah, perbaiki akhlak, jaga sholat, dan juga perkuat tawakal. Karena boleh jadi pertolongan Allah telah sangat dekat dari kita. Bukankah Dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa memohon, dan Dialah yang menghilangkan kesusahan itu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, suatu hari nanti ketika tabir takdir telah di Allah singkapkan, kita akan memahami mengapa doa itu ditunda, mengapa ujian itu dipanjangkan, mengapa pertolongan itu datang pada waktu yang tidak kita duga. Saat itu hati kita akan berkata dengan penuh syukur, ya Allah, sungguh untukmu adalah waktu yang paling indah. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hanya memilih saat yang terbaik untuk diriku dan keluargaku. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.